Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Bupati Majalengka beserta istri, semoga Allah senantiasa memudahkan kesehatan, umur panjang dan kemudahan dalam setiap urusan dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Sekda Kabupaten Majalengka beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Majalengka serta TNI dan Polri, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama dan Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, yang kami hormati para kepala dinas, para camat Kabupaten Majalengka serta para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat yang kami banggakan, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Imam Majalengka, dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi serta seluruh jamaah suku Akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara suku Akbar yang dilaksanakan rutin setiap Jumat suku di Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Dan insya Allah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, kajian fajar akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Anwar Sulaiman MMMPD, Ketua MI Kabupaten Majalengka serta Rois Syariah PCNU Majalengka. Namun sebelum itu, marilah hadirin sekalian kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak dan mengambil hikmah dari tausiah beliau. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu, memperkuat iman dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Anwar Sulaiman kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seluruh salat ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihatu fid dunya wa ukhra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi zurriyyatina wa dhurriyyatina wa tadharu barakatuha bi arqatina wa sakanatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati beserta istri rahimahumullah, Bapak Sekda beserta para pejabat Pemda Kabupaten Majalengka, Bapak pimpinan beserta anggota DPRD hadir, Bapak Ketua, para camat, para kepala kaula, Bapak Ketua DKM beserta jajaran, hadirin yang terhormat yang Allah. Judul tausiah saya pada pagi ini, macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Menurut Syekh Yasin Al-Asquri dalam menafsirkan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, nikmat Allah itu ada tiga. Satu, nikmat Allah yang diberikan tanpa perantara, yaitu nikmat alam semesta, tanpa proposal dari siapapun. Allah langsung menciptakan alam semesta, termasuk yang sekarang
diberikan tanpa perantara. Yang kedua, nikmat Allah yang diberikan melalui perantara, seperti nikmat jabatan itu melalui perantara pimpinan. Kalau pejabat publik itu melalui perantara rakyat dan pimpinan. Tidak ada orang yang ngaku-ngaku jadi camat tanpa SK. Kalau ada yang ngaku-ngaku juga mesti diperiksa itu kesehatan. Kenapa? Karena jabatan adalah nikmat Allah yang diberikan melalui perantara pimpinan. Kalau pejabat publik melalui rakyat dan pimpinan. Nikmat ilmu itu ada perantara guru. Tidak ada orang menikmati ilmu tanpa guru. Nikmat lahir ke dunia dan hidup di dunia itu perantara orang tua. Dan yang ketiga adalah nikmat Allah yang diberikan melalui kerja keras. Apunten Pak Bupati, nikmat masyarakat Musa tidak akan diberikan oleh Allah tanpa kerja keras. Tidak akan diberikan tanpa kerja keras dan kerjasama antara individu, masyarakat dan pemerintah. Kemudian nikmat kemerdekaan tidak akan diberikan oleh Allah tanpa perjuangan. Nikmat lebaran tidak akan diberikan oleh Allah tanpa puasa. Sampai itu nikmat Allah diberikan dengan ada perantara. Sama lebaran bahkan sebelumnya BHS yang puasa panas. Tapi orang yang berpuasa akan merasakan nikmat lebaran karena melalui kerja, puasa, dan amal yang bermanfaat lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara mensyukurinya? Satu, nikmat Allah, alam semesta dan segala isinya, kita bisa mensyukurinya dengan melaksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sebagai hamba Allah. Sebagai khalifah Allah, kita diciptakan oleh Allah dari tanah, dari bumi, dan kita dijadikan sebagai pemakmur bumi. Jadi kita mensyukuri nikmat alam semesta ini dengan memakmurkan bumi, seperti dengan membangun pemerintahan, al-hukumah, terus ada pemerintah. Kemudian az-zira'ah, pertanian, al-bustaniyah, perkebunan, as-sina'ah, industri, pabrik, al-ma'din, pertambangan, al-tijarah, perdagangan, silahkan. Itu dalam rangka mensyukuri nikmat alam semesta dan jaga kelestarian dan jangan sampai dirusak. Sebagai hamba Allah, kita harus beribadah. Perlu diingat untuk meningkatkan kelas hidup kita. Sebab kita itu hidup itu berkelas. Ada yang disebut dengan bilang berhayat sangkanglah hidup. Ada yang disebut dengan syahnatul hayat bersilah hidup. Ada yang disebut dengan sirul hayat rahasia hidup. Ada yang disebut dengan haqiqatul hayat, hakikat hidup. Cangkang hidup adalah makan, minum, tidur, jalan-jalan. Contoh yang paling gampang pada pagi hari ini, kita bangun, kita minum, kita ngopi tanpa subuh akbar, itu cangkang hidup. Maka Bupati sangat bijak
supaya naik kepada yang kedua, saya kepada ibadah, maka tubuh yang sehat, kegiatan-kegiatan duniawi ini dikaitkan dengan ibadah kepada Allah, melaksanakan subuh akbar. Itu subuh akbar adalah syahnatul hayat ilsinahir. Makanya Bapak, Ibu, dalam hadis Rasulullah tercantum dalam kitab At-Tawassul halaman 17 dan dalam kitab Faidul Qadir itu 3 halaman 459. Dunia mal'unatun mal'unun mafiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah, tidak diberi rahmat. Istri dunia juga tidak diberi rahmat, aliasnya anak illa dikuatkan kecuali dikit maka Allah. Umawalah dan apa saja yang mendukung dikit pada Allah. Makanya ketika hidup kita diisi dengan subuh akbar, meningkatkan kita dari cabang hidup kepada hasil hidup yang dimusyawarahkan dirahmati. Makanya Bupati membuat program subuh akbar adalah menghantarkan masyarakat Majalengka untuk mendapatkan rahmat Allah. Yakin wa alimah atau muta'alimah yang akan dirahmati itu orang yang ngajar, orang alim dan orang yang mau belajar. Subuh akbar bukan yang subuh, tapi ada pengajian sebelumnya. Maka dulunya dari satu sisi melaksanakan sholat berjamaah subuh, dari sisi lain ada pengajian. Itu rahmat Allah akan diberikan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ketiga, selain disebutnya ayat hasil istiqomah. Jadi kalau subuh berjamaah subuh akbarnya dilaksanakan itu hanya istiqomah, tapi kalau istiqomah tiap pagi Jumat minimal, maka itu naik kepada hasil rahasia. Makanya saat tadi dimana dengan Bupati bisik-bisik Pak di pusat itu WMH itu hari Jumat kata Bupati di kita mana subuh akbar. Nanti khawatir namun WMH-nya di Jumat itu luar biasa sekali pertimbangan supaya istiqomah, supaya sampai pada rahasia itu. Baru ibadah saja masih dilakukan empot ke subuh akbar atau empot ke subuh akbar bebantot gitu. Kalau istiqomah itu rahasia itu. Nah, kalau hakikat itu adalah sudah merasakan, sudah usul kepada Allah dengan ciri akan merasakan nikmatnya subuh akbar. Jadi kalau kita sudah merasakan nikmatnya subuh akbar, itu berarti sudah sampai kepada hakikatnya hidup. Yang kedua nikmat Allah adalah melalui perantara. Tadi saya mencontohkan jabatan. Bagaimana cara mensyukuri jabatan itu? Pertama, harus taat dan patuh kepada pimpinan yang memberikan SK. Seketika tidak patuh, bisa dicabut itu. Bisa dicabut. Malam yasyukurin nasa lam yasyukurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak taat, tidak loyal kepada pimpinan dalam melaksanakan tugas, tidak bersyukur kepada Allah, bisa dicabut di mana. Yang keduanya, ikuti peraturan yang berlaku. Makanya saya sering menyampaikan
Ketika kita mendapatkan amanat jabatan dari Allah, kita harus 3 aman. 1 aman syar'i, 2 aman regulasi, 3 aman NKRI. Itu baru itu mensyukuri nikmat jabatan. Yang kedua, nikmat ilmu. Tidak boleh ada orang aku kata bekas guru, nggak boleh. Itu suruh ada. Lamun orang aku kata bekas guru boleh, tapi tawadu. Lamun itu bekas guru sombong. Coba lihat di dalam Ta'ala Ta'ala. Ra'aitu aqalami aqallu alimi wa wajadahu hidon ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuda ilaihi karomatan italimi harbi wahidin al-mudirami. Yang paling berhak dihargai adalah guru itu. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim menghormati guru. Bagaimana caranya? Mahal kalau talim mahal. 1 guru mengajarkan kepada kita itu baru lunas kalau kita bisa membalas dengan alfu dirhamin 1000 dirham. Itu talim. Kalau kita ada satu dirham itu berapa? Kalau 1 gramnya 2 juta, berarti 2 juta dikali 1000 dirham, dikali 2000 gram. Dan 1 dirham kan 2 gram, dikali 2 juta, berapa ya? 4 miliar. Kalau kita ingin lunas kepada guru kita jajah seluruh 4 miliar. Kita balas kepada guru kita. Makanya Bapak Ibu, kalau waktu lebaran kemarin dan coba ingat guru kita waktu ajar mulai ngajar arifan sekarang dongkap apa? Dia dongkap dan mana dongkap ini mana? Itu orang tengah untuk isi guru kurang tidak MSR, KS, KPSR, orang tidak kurang dan bisa hidup itu nanti kalau oke. Yang dari mana PKS ukuran dalam ajaran di tata telah itu kiriman, tuna, sumber kalau bisa sumber di tempatnya itu cara bersyukur ilmu seperti ini. Kalau guru sudah wafat, ziarah kuburannya, doa alamnya kita. Semoga ilmu yang diajarkan kepada kita dan kepada murid-murid yang lain itu jadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir ke guru kita yang ada di makanya agendakan kalau kepada itu siapa orang selain kepada orang tua dan kerabat, siapa kepada guru-guru kita yang masih hidup kita silaturahim, yang sudah wafat kita ziarah kepada kuburan. Guru saya itu di Cimahi di sana, cuma di sana bangun itu kuburannya di Makla di Malang. Jadi ketika sempat umroh itu penting sekali ziarah kepada kuburan yang bangun ada di Malang. Sebab guru bahasa di Cimahi ini saya dengan keluarga tetap beliau dan tidak terasa nangisnya. Saya bisa seperti ini itu karena membangun. Saya ingat dulu kesini masih sendiri. Sekarang saya bawa keluarga, bawa istri, bawa anak dan cucu saya. Mudah-mudahan ini sebagian kecil dari hikmah pengabdian saya kepada umat sebagai guru saya. Antara umat pesantren saya bisa seperti tanpa membantu guru saya belum tentu bisa.
Ingat dulu waktu ngaji di pesantren Jurmia, everything tapi doa berikut guru kurang mengajarkan kesadukan sebenarnya sabar jujur tawakal sejuta itu guru sabar jujur tawakal kalian mengharapkan dibayaran pemerintah di pesantren ikhlas kamari yang orang lain ibu nak lengkap dari cari-cari yatim Kristu mampu dan biaya pasti cara baik ya mesti pulang yang sadaran mah dan setiawan dia itu ibu dan rezeki kaki ibu dan masalah kita terus bicara isu memikirkan terus kita mau yang kita pakai kita kita lagi biji dua ya lima ya kita nggak sanggup kalau kita dari pasar bahkan buka berdana hari harta ya ini harta sambil jadi yang pemodel harta macam masih ilmu dan mahal ikhlas dibimbing yang rencana laut cair jadi dari miskin itu saja apa penting deh kabar apa nyair hari itu ikhlas aja teh dicatat kalau sebenarnya cerita Cimuri tahun 78 80 partai penataran opat di Bandung bareng tinggi dari Ponding dari tanah Cimuri ya ini goreng cara melakukan pesantren dari Kalimantan ingat cara bikin rendahar nyair usaha cara menang laut di belakang jajan dengan tadi apa dan kamu entos biasa mengal baik atas itu paling meninggal karena paling meninggal pesantren ada paling baik saat kalau saya ada panggilin dia ya saat yang mana bertolong lalu namanya saya ternyata terus kita nominasi pulang dan putra guruan dari pantai jadi kata guru dari pantai itu tanah pintar karena pintar dia jadi murid kata malam bagi mudah kalau saya tertubus saya setelah ini mesti album dari Nabi antara saya maka umur umur besar dan menang biru ayat nama payah sama itulah romantika di pesantren seperti itu betapa ikhlasnya seorang kiai ngajarkan pemerintah satu yang kedua adalah nikmat ajaran saya itu yang tidak akan diberikan Allah Subhanahu wa taala paling tidak dua saja at-ta'awun al-ta'awun ijtima at-ta'awun al-ta'awun ijtima yaitu gotong royong dan tanggung jawab bersama yang tadi saya sampaikan individu, masyarakat dan pemerintah. Nah, kalau alih keluarga kemudian di armati asya ilmi ulama wa adil umara wa safair tanya wa du'ai umara tegaknya dunia itu dengan empat pilar. Satu, ilmunya ulama. Dua, adil pemerintah. Tiga, dermawannya orang-orang kaya. Dan empat, doanya orang-orang fakir miskin. Maka berdasarkan keterangan ini, komponen empat ini harus bersatu untuk mewujudkan nikmat masyarakat bangsa. Para ulama dengan ilmunya, pemerintah dengan kebijakan, orang-orang kaya dengan dermawan mau melaksanakan zakat infak dan sedekah, orang
insya Allah. Cuman untuk lebih lengkapnya kita ikuti saja dari pembahasan. Apa yang perlu kita kerjakan, orang apa untuk bisa menunjukkan masyarakat tersebut. Nanti beliau bisa bicara pemerintah. Kita tinggal yuk gotong royong dan bersama untuk melaksanakan program-program tersebut. Mungkin bisa berupa sosial atau makan seperti sebuah seperti ini. Tinggal barangkali istiqomahnya supaya masuk pada rahasia itu. Mungkin bisa berbentuk digitalisasi layanan publik. Ini sudah punya pusat pelayanan. Jika cepat pelayanannya bisa meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, bisa menyangkut harum, bisa menyangkut perbaikan jalan, kelestarian lingkungan, reformasi birokrasi, bisa macam-macam. Dan ini kita tinggal mengikuti aja, tidak melaksanakan saja. Kalau mau masukkan silakan, kan ada musrembang, boleh di tingkat desa. Apa yang perlu dikerjakan untuk menegakkan konsep bisa kita masukkan. Nanti akan digodok di tingkat kabupaten jadi satu program kerja, bisa jangka pendek, bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Yang ketiga adalah terakhir, nikmat diberikan Allah melalui kerja keras. Contohnya puasa. Contohnya puasa mengantarkan nikmatnya lebaran. Menyampaikan Pak lebaran itu ayat Id Mubarak, Id yang diberkahi. Eta lebaran berupa puasa. Yang kedua Id Larsin, lebaran seremoni baca buku. Eta mah lebaran berupa puasa. Ini lebaran berkah. Silakan berupa yang bukan terhadap di puasa. Apa tetapi namanya Id harus itu lebaran seremoni aja. Dan yang ini adalah Id puasa, yaitu lebaran yang dikotori. Orang lain takbiran orang ada yang minuman keras. Itu Id puasa itu. Lebaran yang dikotori atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Malam lebaran orang lain akan keliling, ini malah malam lebaran naik motor dengan knalpot yang bising. Itu puasa lebaran yang dikotori. Oleh karena itu, maka sebagai kesimpulan bahwa nikmat Allah itu berdasarkan tafsir dari Surat Al-Imam Ta'ala yang Yasin asmuna ketiga. Satu nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa perantara, nikmat alam semesta, mensyukurinya dan melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan menerima Allah di muka bumi, jangan merusak alam semesta. Yang kedua, nikmat Allah yang diberikan oleh perantara antara nikmat jabatan, taati atasan, ikuti regulasi dan aturan, nikmat ilmu, hormat guru sepanjang masa, taati, ikuti, hormati. Nah, nikmat lahir di dunia orang tua, hormat tanpa orang tua, lewat sakit. Kita lahir di dunia melalui orang tua. Yang ketiga adalah nikmat yang diberikan Allah melalui kerja keras, seperti lebaran harus lewat puasa, kemerdekaan harus lewat perjuangan, majalengka rampung saya melalui kerjasama dan kerja bersama untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata asmida kalimati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yasiruha bi judhiyatina wa kulliyatina wa tadahu wa barakatuha bi barakati
sakaratina wa ala sholli wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hidayah mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wajirna ya Allah min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina ma la yaghfiruka wa la yarhamuna. Allahumma ta'ala ayyamina yawma nalqaka wa anta radina ya Allah. Ya Allah, jadikan hari terbaik bagi kami itu hari ketika kami bertemu denganmu, Engkau dalam keadaan ridho kepada kami. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Kami masukkan ke dalam orang-orang yang akan wafatnya husnul khotimah. Jauhkan kami dari husnul khotimah. Akhirnya juga wafatkan kami dalam keadaan iman dan Islam, diterima semua ibadah dan amal soleh. Wafatkan kami dalam keadaan ampuni semua dosa yang kami lakukan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berkaya terima kasih mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Dr. Andrus Kiai Haji Anwar Sulaiman atas tausiah dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, setelah seluruh rangkaian acara sebuah bar ini selesai, panitia telah menyiapkan kegiatan sarapan bersama Bapak Bupati Majalengka, dan itu semua bersifat gratis. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan dan partisipasi dari UD Putra, Kecap Segitiga, dan seluruh jemaah yang telah berkenan berkontribusi. Atas dukungan dan kebersamaan tersebut kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kepada semua jemaah yang telah hadir dan menyimak dalam khidmat. Mohon maaf bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri majlis yang mulia ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.